Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pembina yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta pelatihan dai-daiyah SMA Negeri 5 Kabupaten Pindrang. Dan ini adalah kegiatan pertama di sekolah ini. Ini kegiatan pertama pelatihan dai pelajar seperti ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka mengikuti satu kegiatan, yakni pelatihan dai pelajar. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini memberikan manfaat kepada kita, atau mudah-mudahan pelatihan ini bisa menggali skill yang ada pada diri kita, talenta atau bakat yang ada pada diri kita. Dan ingat Ananda, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Pembina OSIS tadi, bahwa kegiatan ini sebenarnya ada dua. Jadi inti kegiatan ini ada dua. Pertama, dan ini yang paling fundamental, ini yang paling dasar, apa itu? Melatih keberanian Ananda untuk tampil berbicara di hadapan orang banyak. Itu tujuan yang paling fundamental. Terus terang, setiap manusia itu dibekali Allah dengan ilmu. Setiap manusia itu dibekali dengan penilaian. Tetapi terkadang kita hanya mampu berbicara ketika seorang diri. Kalau sendiri, oh banyak sekali kata-kata yang kita susun. Sekalinya berhadapan dengan orang, mulut rasanya terkunci, lidah rasanya kaku, tak mampu mengungkapkan bahasa. Kenapa seperti itu? Boleh jadi penyebabnya takut, grogi, tidak percaya diri. Itu. Saya bisa duduk di hadapan Anandaku ini, saya bisa berbicara di hadapan kalian. Bahkan saya pernah diundang ceramah di hadapan lebih 1.000 manusia, tanpa gemetar, tanpa takut. Semuanya berawal dari pelatihan seperti ini. Semuanya berawal dari pelatihan seperti ini. Jadi ada dua tujuan tadi. Pertama, membangkitkan keberanian kita berbicara di depan orang. Yang kedua, melatih wawasan kita. Karena insya Allah Nanda, apa yang akan kita sampaikan kepada orang kalau kita malas membaca? Apa yang akan kita sampaikan kepada orang kalau kita malas belajar? Jadi ini dua kata kuncinya ini. Maka insya Allah kalau Anandaku mengikuti ini dengan ikhlas, kalau Anandaku mengikuti ini dengan baik, insya Allah mungkin hari ini, bulan ini, tahun ini, atau selama Anandaku di SMA 5 ini, kamu mungkin belum merasakan manfaatnya. Tapi ketika Ananda masuk dalam dunia perguruan tinggi, ketika Ananda nanti masuk dalam dunia kerja, kalau sudah masuk dalam dunia kerja, di antara Ananda ada yang menjadi kepala sekolah, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pemimpin perusahaan, ada yang menjadi bos, maka dibutuhkan yang namanya kemampuan speaking, kemampuan berbicara. Makanya ini di mana saja dibutuhkan yang namanya latihan berbicara, itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah, oleh karenanya sebagai motivasi saja untuk Ananda, dan ini saya tidak boleh keluar suara.
Sebagai informasi awal saja bahwa kalau kita menjadi penceramah, kan ada dua yang kita lakukan di situ. Pertama, kita menolong agama Allah, karena kita mengajarkan agama Allah kepada masyarakat, kepada manusia. Yang kedua, pekerjaan akhirat kita dapat pahala akhiratnya. Yang kedua, ada dunianya. Karena kalau anak-anak nanti turun, sudah mati ceramah turun, biasanya panitia yang mengerti nak kasih ki amplop, nah jabati tangan-tangan. Nah, tapi jangan itu yang jadi target. Ada dulu teman saya sudah berceramah, kebetulan dapat panitia tidak mengerti, berdiri terus tidak mau turun-turun. Tapi kita tidak mau begini tanya. Oh, ternyata yang dia cari amplopnya. Nah, artinya saya menceritakan ini bukan untuk tujuan, tapi saya hanya ingin memotivasi anak-anak bahwa untuk mendapatkan, kan ujung-ujungnya sekolah apa? Ujung-ujungnya kalian sekolah apa? Kerja kan? Kerja. Orang ujung-ujungnya kerja apa? Ini kan penghasilan kan? Ujung-ujungnya penghasilan. Jadi apakah nanti anak-anak menjadi guru, menjadi PNS, menjadi penceramah, menjadi pedagang, ujung-ujungnya adalah uang. Nah, salah satu pekerjaan yang mulia di mata Allah, mulia di mata manusia, dapat pahala akhirat, dapat urusan dunia, adalah menjadi penceramah. Banyak ustadz di Pindrang Ananda yang jadi penceramah kabupaten bukan latar belakang pendidikan pesantren, bukan. Tapi mereka dari SMA. Ada dari SMA 1, sekarang sudah menjadi penceramah hebat di Kabupaten Pindrang. Apalagi kalau di antara anakku banyak tadi yang dari pesantren. Kalau saya memang, karena saya sejak tamat SD, saya sudah masuk di pesantren Kabupaten Wajo Asadia. Kemudian SMA juga pesantren, Alia. Kemudian S1-nya agama, S2-nya juga agama. Jadi wajar kalau memang saya karena berlatar belakang agama. Tapi kalau anak-anakku yang notabene-nya SMA 5, kalian nanti pegang ijazah SMA 5, ternyata di luar hebatnya ceramah, mampu bersaing nanti dengan Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi jangan dulu melambung tinggi hayalan ya, karena kita masih di dasar. Kita perlu dulu pembekalan. Baik. Materi pertama, bisa tidak usah dicatat, Anda nanti nonton saya di YouTube ini, karena saya ada channel YouTube. Oke. Coba jangan lupa like, share, dan subscribe. Sudah tahu channel YouTube saya? Ustadz Abdul Mu'in. Nah, cari itu. Kalau yang ada di sini yang belum like, tolong like, subscribe, kemudian share. Kasih komentar di kolom komentar. Insyaallah. Nah, melapor kalau sudah di subscribe, nah, Ustaz sudah ku subscribe video ta. Nah, nanti dulu agama ta kasih tinggi di agama ta. Insyaallah. Oke, baik Ananda. Tapi kalau ada yang mau menulis boleh. Kalau mau tulis sih boleh. Judul materi kita pada hari ini yang pertama, cara merangkai kata atau cara menyusun kata atau menyusun ceramah. Ya, pertama, ini judulnya. Sebenarnya Bapak tulis tidak ada panjang lagi. Cara merangkai kata. Merangkai kata. Ada 12 poin cara merangkai kata. Satu, salam pembuka. Salam pembuka. Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua, pujian dan salawat. Nanti saya share ini di grup Remus ya. Yes. Yang ketiga, menyapa. Menyapa yang hadir
dengan ucapan yang terhormat. Oke, saya jelaskan dulu supaya tidak ini. Satu, salam pembuka. Ingat anak-anak, kita sebagai orang muslim, kalau kita mau bicara, apakah nanti kalian kalau diskusi di kelas, apakah ketika kalian nanti menjadi pengurus organisasi, rapat nanti kalau kalian sudah jadi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik nanti, pokoknya setiap mengawali pembicaraan jangan lupa mengucapkan salam pembuka dengan ucapan salam yang sempurna. Bagaimana caranya? Itu nanti ada juga bagian lain pakai intonasi. Kalau orang mau ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kalau mau ceramah modorok sekali salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum pakai salam orang sudah cekar di bawah. Karena kenapa kita tidak, makanya ada intonasi bahasa namanya. Nah, biasa kita nonton itu di televisi itu ada lala yang menyanyi di Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan tahu sih kalau saya berlebihan begitu. Pokoknya biar intonasinya turun naik, lantang suara, bersemangat suara, itu yang bagus. Contoh kalau saya pakai salam, saya lihat kalau jamaah tidak terlalu banyak, saya tidak terlalu besar salam. Tapi kalau banyak, misalnya 1000-an, di situ saya pakai salam yang agak besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab orang dengan gemuruh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat anak-anak, salam itu adalah doa. Makanya kalau kita ucapkan salam, diperbaiki. Bagaimana cara kita menarik perhatian? Biasa itu ada jamaah, kalau kita tampil di atas atau ketika kita ucapkan salam, cerita di sana, tidak ada perhatian. Biasa ada begitu kan? Nah, ada tekniknya itu ada. Kalau saya biasa, kalau teknik supaya orang perhatikan ke saya, kalau misalnya saya sementara bicara, nah orang di sana tidak perhatikan Kak, saya pakai teknik. Pada saat saya salam, saya pegang mic, bukan sebegini tanganku, gemetar. Kasih gemetar, saya tidak gemetar. Cuma teknik. Kenapa saya kasih gemetar tanganku? Supaya orang yang melihat saya tertawa. Supaya orang ketahui saya. Ketika orang tertawa, yang ribut tadi di sana pasti akan bilang, apa nak ketemu orang? Itu salah satu cara memancing orang fokus kepada kita. Bisa nih? Nah, itu teknik semua. Atau bisa pakai teknik yang lain. Bisa pakai teknik yang lain. Banyak sekali teknik-teknik, nanti diajarkan kita bagaimana teknik-tekniknya. Oke, sudah ya? Cara salam sudah? Perhatikan intonasi salam. Nanti ada juga yang begini. Assalamualaikum, bolehlah begini ya. Yang penting jangan begini. Kalau begini jadikan hati yang kedua. Assalamualaikum. Yang penting jangan tujuh jemaah. Assalamualaikum. Nah, jangan begitu. Kan biasanya kalau kita ceramahkan ada mic berdiri kan? Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah, itu namanya salam pembuka. Sekarang pujian dan sholawat, inilah yang dikatakan muqaddimah. Nah, ini muqaddimah sini. Ini namanya muqaddimah, pembukaan. Muqaddimah ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indo, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Papinjo, atau bahasa Bugis. Contoh bahasa Bugis, syukuruki mapuji dan rigam kalau disesena pun Allah Ta'ala nasabat apin regimu pi umur dan dia disingal atau pada angkasi mendepungan dengan nama sikit dan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Tapi kan boleh tidak pakai itu? Boleh tidak pakai itu. Nah, kemudian salawat menyertai salam. Salawat menyertai salam atau salawat dan salam.
Karena kalimat salam dengan salawat beda. Kalau salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu salam. Ketika mengucapkan salam kepada Nabi dengan ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu namanya. Jadi atau pakai bahasa Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, di malam ke-5 bulan suci Ramadan, kita bisa hadir kembali di mushola ini, di masjid ini, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih dan ditutup dengan zikir. Salawat menyertai salam tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Anda ciri khasnya SMA 5 kalau disebut nama Nabi, mereka serentak mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, usahakan kita. Oke, sudah salam pembuka atau ketika Anda ceramah di masyarakat yang bukan anak-anak sekolah yang kau hadapi, jangan pakai bahasa yang mereka tidak paham. Usahakan ya. Siapa tahu kau pakai bahasa Inggris ceramah, dia bilang begini masyarakat. Apa artinya? Jangan dipakai. Makanya pakailah bahasa yang dipahami oleh jamaah. Kalau saya datang di masyarakat Bugis, saya pakai bahasa Bugis. Kalau saya masuk di masyarakat Partinjo, saya pakai bahasa Partinjo. Saya masuk di bahasa komunitas yang tidak tahu bahasa Bugis, maka saya pakai bahasa Indonesia. Itu jadi dilihat kondisinya. Jangan keinginan kita, tapi keinginan jamaah. Karena yang mau dipengaruhi adalah jamaah. Itu yang mau disadarkan. Nah itu. Tapi kalau pakai di bahasa Arabnya ini, yang paling singkat, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wal ali Sayyidina Muhammad. Amma. Di tahap semua itu kan? Oke, kemudian menyapa. Nah tadi, mohon maaf karena saya sampai lupa kita di ini. Ketika sudah salam sudah mukadimah, nah lupa bisa bilang yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Itu macam sama dulu jamaah. Misalnya kalau kita di masyarakat nanti, yang saya hormati seluruh pegawai syara, imam, pekate dengan dojanya di masjid, kita hormati dulu mereka karena mereka yang punya masjid. Kemudian yang kedua kita hormati panitia pembangunan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk ceramah. Jadi itu pertama yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pegawai syara. Yang kedua yang saya hormati dan saya muliakan seluruh panitia pembangunan masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami perwakilan dari SMA 5, sebut namanya SMA 5, perwakilan dari SMA 5 untuk datang untuk memberikan ceramah tausiah di tempat ini, ceramah tarawih. Yang ketiga, hadirin wal hadirah jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Bisa menyapa, bisa dibicara. Bagaimana kabar tabu? Bagaimana kabar Pak? Sehat? Kalau mereka bilang sehat, nah, bisa kamu pancing mereka. Saya doakan mudah-mudahan yang belum nikah, yang sakit sehat, yang belum punya anak, yang lagi putus cinta dapat pacar baru. Maka mereka akan amin ya Rabbal. Itu cara memancing jamaah untuk merespon pembicaraan kita. Oke, selesai 3. Jangan lupa menyapa ya. Bisa nih? Jangan lalu lupa ini nah. Yang saya hormati, kalau misalnya di sekolah ini rapat di dalam kelas, diskusi dengan guru-guru dalam. Yang pertama yang kita hormati yang memiliki jabatan tinggi. Misalnya kalau di kelas, yang saya hormati Bapak atau Ibu guru mata pelajaran, yang saya hormati ketua kelas, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bilang semuanya amin. Bisa kamu tambahkan kalau mereka sedikit yang bilang amin, bilang amin. Loh, tidak bersemangat. Nah, diulangi lagi. Gitu. Oke, 3 bilang. Yang keempat, ada namanya grading. Ada namanya grading. Grading. Apa itu grading? Belum itu masuk materi ini lah. Grading itu adalah teknik memfokuskan audiens supaya audiens itu perhatiannya, tatapan matanya, pendengarannya
fokusnya ada kepada kita. Andaikan kita ceramah jalan-jalan begini, kemanapun kita melangkah begini matanya, sampai pusing. Itu namanya grabbing, memfokuskan orang. Itu tadi yang saya katakan. Teknik untuk memfokuskan orang banyak cara. Kalau dulu cara saya, kalau saya sementara bicara ada juga yang bicara, kadang saya dipersilakan maka ambil ke mic, terus begini tangan tuh. Kalau ketawa nih orang, kadang saya buka media kata-kata begini. Tapi saya mempuisi-puisikan dulu. Bilang muka, tatapan matamu mampu menyejukkan telaga hatiku. Nah, itu salah satu cara itu memfokuskan. Bisa juga cerita-cerita, mencerita di sini, grabbing. Tadi malam saya pulang dari Kota Pindrang. Ketika saya sampai di Talabangi, saya kaget. Pas saya melihat ke kiri, ada makhluk yang putih. Cerita supaya orang terdekat, biasanya orang itu kalau cerita dia mau karena dia mau dengar cerita kita, itu namanya grabbing. Paham ini grabbing? Nah, kemudian sudah grabbing, ada namanya full pause. Full pause. Apa itu full pause? Menyebut judul ceramah kita. Itu purpose. Pada malam hari ini judul ceramah yang akan saya bahas adalah sabar. Nah, usahakan jangan cuma judulnya, sebut kerangka pembahasan tadi sini. Apa kerangka? Judul tadi sabar. Nah, sekarang kerangkanya pengertian sabar, arti sabar. Arti sabar. Yang kedua, macam-macam sabar. Yang ketiga, keutamaan sabar. Nah, insya Allah nanti kalau begini pembahasan itu tersusun. Pertama yang akan saya bahas judulnya sabar. Yang akan saya bahas pertama arti sabar. Yang kedua macam-macam sabar. Yang ketiga keutamaan orang yang sabar. Ini nih. Belum itu dibahas. Nanti kita masuk di sini pada poin yang ketujuh. Poin ketujuh baru kita bahas ini. Apa poin keenam? Poin keenam adalah komitmen bersama. Ada komitmen. Komitmen bersama. Apa itu komitmen bersama? Misalnya begini, yang namanya komitmen. Sudah disebut judul. Pada malam hari ini ceramah taru yang akan saya sampaikan adalah sabar. Dengan kerangka pembahasan atau materi pembahasannya, arti sabar. Yang kedua, macam-macam sabar. Yang ketiga, keutamaan orang yang sabar. Tapi sebelum kita bahas materi, saya minta kepada seluruh jamaah, mari dengarkan dengan baik apa yang akan saya sampaikan ini. Kalau ada yang mau rekam, ada yang mau video, silakan. Kita pakai teknologi kan? Itu namanya komitmen. Komitmen bersama. Nah, kalau sudah disampaikan komitmen, kesepakatan kita, saya mohon kepada jemaah jangan kiribudi, perhatikan baik-baik apa yang saya akan sampaikan supaya kita paham apa yang akan saya sampaikan. Itu komitmen bersama. Kalau sudah itu baru masuk yang ketujuh, pembahasan materi. Nah, baru masuk pembahasan. Yang mana dibahas ini kita bahas tadi, sabar. Pertama, arti sabar. Menurut bahasa, sabar dari asal kata sobara yasbiru yang artinya menahan. Sudah ceramah dikasih ini. Sabar itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya sobara yasbiru yang artinya menahan. Apa yang ditahan? Nah, jelas kan? Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah emosi. Apakah emosi di saat marah ataukah emosi di saat sedih? Kalau marah ditahan nih, jangan sampai kau memukul, merusak dan bisa menyakiti orang. Kalau sedikit tahan toi, sedih hati tak perasaan tak sedih, tahan kendalikan juga. Jangan sampai kau tak mampu mengendalikan perasaanmu,
akhirnya ambil tali, kau ikat di atas, baru kau ikat leher, baru kau bunuh diri. Itu bahaya juga. Makanya sabar itu adalah menahan. Tapi ada yang tidak boleh ditahan. Kalau mau kita lucu-lucu, kalau mau kentut jangan ditahan, karena biasanya keluar lewat dengan bunyi yang tidak normal. Apa bunyinya? Tacipit. Ketawa aja bang. Jadi itu akan lucu sendiri tuh umur-umurnya nanti di situ. Oke. Sudah nih pengertian sabar sudah. Tidak usah terlalu panjang. Kemudian macam-macam sabar. Sabar itu terbagi 3. Sabar terbagi 3. Sabar menerima musibah, sabar laksanakan perintah, sabar meninggalkan larangan. Itu sabar. Sabar menerima musibah. Kalau kita dapat musibah, sabar kita tahan itu. Kalau sedikit tahan perasaan tak. Sabar melaksanakan perintah. Yang mana namanya perintah? Melaksanakan sholat itu perintah. Berpuasa itu perintah. Menutup aurat itu perintah. Sabar ki. Misalnya enak tidur tak perlu subuh. Tiba-tiba berkumandang azan di masjid. Sabar ki, bangun ki dari tidur tak? Kalau kau tidak bangun berarti kau tidak sabar. Sabar itu mengendalikan perasaan rasa ngantuk dan lain sebagainya. Itu yang sabar. Kemudian sabar meninggalkan larangan. Yang mana contohnya larangan? Misalnya berzina, minuman-minuman keras, berjudi, membuka aurat. Nah itu semua sabar itu. Apa keutamanya? Masuk poin ketiga. Dalam satu hadis Nabi, siapa yang bersabar menerima musibah dapat pahala 300. Siapa yang bersabar melaksanakan perintah dapat pahala 600. Siapa yang bersabar meninggalkan larangan dapat pahala 900. Itu keutamaan. Keutamaan yang kedua, bacakan ayat. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu selalu bersama dengan Allah. Kalau bersama dengan Allah, ada yang bisa menyakiti kita. Ada yang bisa melukai kita kalau kita bersama dengan Allah. Makanya kalau kita bersama dengan Allah, jangan takut corona. Kalau sama kita dengan Allah, jangan takut dengan setan. Karena setan itu takut sama Allah. Tapi kalau kau tidak bersama dengan Allah, maka pada saat itu kau sudah berubah menjadi setan. Sesama setan tidak saling mengganggu. Kapan anak takut jadi setan, bersifat setan? Kalau kau tidak sholat. Ada di sini yang masih bolong-bolong sholatnya? Banyak. Nah, masih banyak di sini yang suka kasih kelihatan pahanya kalau pulangi dari sekolah? Ada. Masih banyak yang suka foto-foto yang tidak pakai jilbab, selfie kelihatan ketiaknya. Nah, itu semua perlu dihindari, Ananda. Oke, saya ulangi tadi. Pertama salam, yang kedua pujian, salawat, yang ketiga menyapa yang terhormat, yang keempat grabbing, cerita-cerita atau memfokuskan audiens, yang kelima purpose, menyebut judul atau kerangka pembahasan. Atau kalau misalnya bukan sabar, misalnya kita membahas tentang puasa. Pertama arti puasa, yang kedua dalil berpuasa, dalilnya atau ayatnya atau hadis. Yang ketiga macam-macam puasa, bisa juga. Yang keempat keutamaan orang yang berpuasa. Bisa tambahkan 5, ancaman bagi orang yang tidak berpuasa. 5 poin, kerangkanya purpose. Ini. Kemudian yang keenam, komitmen. Sebelum kita lanjutkan materi, saya mohon kepada seluruh jamaah, mari perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan supaya tidak gagal. Kemudian yang ke-7, pembahasan materi. Nah, ini tadi itu tadi pembahasan kita adalah masuk ke materi. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8, kan sudah tadi orang kita sudah bahas materi tadi toh? Capek orang kan? Capek orang kalau sudah bikin ceramah-ceramah, kembali lagi grabbing di sini kita dapat grabbing kedua namanya. Cerita-cerita lagi, cerita sedikit di sini. Atau
lucu-lucu atau apa di situ. Apakah boleh menyanyi? Suruh orang menyanyi, suruh orang kalau misalnya anak-anak aku diskusi di kelas, sebelum masuk lagi pembahasan selanjutnya, siapa tahu ada teman yang mau menyumbang lagu, itu grabbing itu. Atau disuruh orang berdiri untuk kasih begini-gini badannya, untuk kasih goyang-goyang panas, itu grabbing lagi itu. Nah, kemudian yang ke-10, yang ke-9, conclusion, yang ke-9, kesimpulan materi. Jangan lupa di kesimpulan tadi. Sebelum saya tutup materi saya pada malam hari ini, kesimpulannya pertama, sabar artinya menahan. Jadi yang dibahas kesimpulan ini tadi. Yang kedua, sabar itu terbagi 3. Pertama, sabar menerima musibah, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan. Nah, itu namanya conclusion, kesimpulan. Jangan disimpulkan dari sini. Kesimpulan pertama, salam pembuka. Yang kedua, salawat dan ujian dan salawat. Yang ketiga, yang terhormat. Jadi maksudnya yang disimpulkan materinya yang disimpulkan, bukan dari semua itu tadi. Kemudian yang ke-10 ini, jangan lupa ini penghargaan, memberi penghargaan. Bagaimana contoh penghargaan itu? Dengan ucapan terima kasih. Nah, yang tadi seperti yang disampaikan tadi oleh Nur Hisam, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-temanku, kepada Bapak Ibu Pembina. Itu penghargaan itu. Begitu yang berceramah kita dari Boboki sudah bikin kesimpulan. Demikian kesimpulanku, maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah. Kalau perlu tambahkan doa, saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu namanya yang ke-10, memberi penghargaan. Yang ke-11, mendoakan. Nah, ini tadi doa, mendoakan jamaah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam. Yang ke-12, penutup dan salam. Ini saja Anda. Kalau kita mampu menyusun ceramah dengan tersusun seperti ini, insya Allah bisa begitu bicara. Sisa mau dilatih kalau sudah tersusun bicara mata dengan konsep begini. Sisa kau presentasikan nanti ceramah. Cuma ingat ada saya yang perlu ingatkan. Biasanya kalau anak SMA atau anak-anak remaja yang ceramah di masjid, apalagi itu sudah ada surat edaran dari gubernur, paling lama ceramah tarwih untuk orang dewasa 15 menit. Untuk orang dewasa. Jadi kalau seperti anak nanti yang ceramah, usahakan kau tampil di atas cuma 5 menit. Atau 7 menit. 5 atau 7. Berarti kalau 5 atau 7 menit Ustaz, berarti kan tidak bisa diambil semua ini. Betul, jangan diambil semua ini. Yang penting-pentingnya mau saja. Bagaimana caranya supaya kita bisa maksimalkan 5 atau 7 menit? Langsung saja masuk salam, salawat, kemudian langsung masuk materi. Jangan disimpulkan ini. Siapa tahu lebih panjang kesimpulannya daripada materinya. Oke, bisa dilihat ini? Oke, kemudian ada kesimpulan yang paling sederhana kalau anak-anak. Kalau ini kan terlalu panjang ini, terlalu banyak. Ada kesimpulan, 3 kesimpulan saja kalau oke. Kalau anak-anak mau konsep ceramah, 1 ada namanya pendahuluan. Yang kedua, bahan materi. Yang ketiga, kesimpulan atau penutup. Ini saja. Pendahuluan masuk di sini Muqaddimah ini masuk ini. Pendahuluan. 3, salam, pujian, menyapa. Itu pendahuluan. Pembahasan masuk ini, kemudian penutup. Nah, ini ada lagi teori yang lebih gampang lagi. Oke ya? Coba kan saya ceramah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dia waktunya berapa menit? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Jangan lagi kalau sudah pakai bahasa Arab, jangan dipakai. Dan itu namanya pemborosan waktu. Sudah dibaca, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ulangi lagi. Segala puji bagi Allah. Itu kan double sebenarnya kan? Double kan? Jadi makanya harus komitmen dia. Pakai di bahasa Indonesia, pakai di bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Bugis. Komitmen dia. Kalau mau dipakai bahasa Bugis, jangan dipakai bahasa Arabnya. Karena itu akan
dipahami maksudnya Anda? Bisa nih? Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuruki memuji dan diganggu bersisi dan mengalahkan. Bisa langsung begitu atau kita langsung alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah. Pada malam hari ini langsung yang kelima. Jangan dipakai menyapa dari pinjam langsung masuk kelima. Pada malam hari ini materi yang akan saya sampaikan judulnya adalah puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Bla 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 bla. Apa dalil berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam puasa. Ini puasa ya, ini macam-macam puasa, puasa fardu, puasa sunnah. Apa puasa yang dilarang? Ini puasa yang di waktu-waktu dilarang berpuasa. Kemudian apa keutamaan orang yang berpuasa? Apa ancaman orang yang tidak puasa? Demikianlah ceramah pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua sehat walafiat. Terima kasih atas segala perhatian. Pak Isa Asamta Patawak. Ingat ini logonya SMA 5 ya. Kalau selesai bicara, Pak Isa Asamta Patawak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi, jangan kita lagi berdiri. Berarti ada tunggu. Tunggu uploadnya. Oke, saya paham nih. Nah, kemudian ada juga paling penting. Pertama, sifat ceramah. Kalau bikin di konsep ceramah, ada sifatnya. Bagaimana konsep ceramah itu? Sifatnya yang pertama mendidik. Jadi carilah bahan yang mendidik. Jangan ceramah yang mengkritik. Misalnya kau kritik itu pemerintah, kau kritik, jangan yang ceramah yang mengkritik, nah, yang menghujat, yang mencaci maki, jangan dipakai itu. Tapi ceramah yang mendidik. Misalnya keutamaan menuntut ilmu, itu kan mendidik. Nah, ajak nanti ibu, bapak kasih sekolah ke anak dapat karena nanti itu akan datang orang luar negeri di Indonesia cari kerja. Kalau tidak ada sekolahnya anak tak, tidak ada skillnya anak tak, apa nanti bisa kerja nanti kalau 20 tahun 30. Itu namanya mendidik, mengajak orang untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, membangkitkan kepercayaan. Jadi materi itu harus membangkitkan kepercayaan. Bagaimana kita menyadarkan orang supaya orang percaya diri, timbul kepercayaan dalam dirinya tentang masalah itu. Bagaimana caranya? Dalam mengarungi perjuangan hidup ini, yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Mesti kita tanamkan dalam diri kita seperti itu. Kemudian membangkitkan minat. Itu penting juga. Bagaimana kita membangkitkan minat orang yang mendengarkan ceramah kita. Kemudian ini ada yang paling penting juga, ini adalah masalah berpakaian. Bagaimana penampilan kita? Ini penting juga ini. Pertama, ada namanya vokal, suara. Volume suara mesti ditentukan mana yang keras, mana yang rendah. Makanya ada intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu intonasi. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bicara la ilaha illallah, baru naik di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya tidak menarik. Tapi coba kalau nanti dia mulai dari salam pakai intonasi. Yang terhormat Bapak Bupati Pindrang bersama dengan Ibu. Yang saya hormati Bapak Imam bersama dengan istri. Ya, kita sebut dengan istri, siapa tahu tidak istri yang di situ. Kemudian sudah ditanya volume suara, kemudian pengucapan kata. Ini. Kalau bicara di Anda hindari sengau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang di bawah, waalaikumsalam. Ini curi-curi ini. Tidak ada curi-curi di mana-mana di sana. Ada cerita ini, datang orang bertamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, bila orang di dalam rumah, waalaikumsalam.
berbicaralah dengan suku kata yang jelas. Ananda, dengan baik-baik. Kalau ceramah jangan kita terburu-buru nah. Jangan kita cepat nah. Jangan deh. Segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan salam kepada Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. Pada malam hari ini, menjadi cara yang sabar adalah untuk sabar. Sabar adalah menahan, sabar terbagi tiga, sabar menerima musibah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Adapun keutamanya adalah orang sabar itu selalu bersabar. Demikian ceramah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Targetnya 7 menit. Lama sekali kalau 7 menit. Makanya begini Anda. Pulang nanti dari sini dapat bagi mandat ceramah selama 1 minggu ini atau sebelum Anda tampil di masjid-masjid nanti, latihan memang lagi seperti yang dikatakan Ibu Dahlia tadi di depan cermin. Yang kedua pakai jam. Latihan melihat jam. Tolong ingat Anda, jangan ceramah lewat dari 7 menit. Maksimal sekali 7 menit itu. Jangan makanya itu ikuti tadi caranya ini. Jangan ambil semua ini. Yang penting-penting saya kita ambil dari sini. Pengucapan suku kata mesti jelas. Kemudian yang ketiga, irama suara atau intonasi. Irama atau intonasi. Kalau bicara, jangan lurus. Usahakan berirama. Yang keempat, istirahat. Tenang. Misalnya dari sini ke sini istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, sini dulu. Bermasuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Istirahat lagi. Baru masuk lagi berikutnya. Itu namanya menjaga ketenangan diri. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita jawab langsung masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pada malam hari ini judul ceramah adalah tentang tarawih. Begini semua orang lihat. Mudah-mudahan tadi. Nah, kemudian fisik. Tadi suara, sekarang penampilan. Sikap badan, ini yang terakhir ya. Sikap badan dan busana, sikap badan kita, bentuk sikap kita dan busana diatur sedemikian menarik. Makanya Anda laki-laki jangan tampil ceramah pakai baju kaos. Usahakan pakai baju koko atau baju gamis. Kalau perlu pakai serban yang dililit di sini. Contoh. Anggaplah ini serban. Dirapikan, jangan digulung-gulung saya begini. Rapikan sebentar. Ada di sebentar. Dirapikan toh? Laki-laki toh? Perempuan jangan pakai serban. Laki-laki. Atau kalau panjang serban, tak bisa begini kalau panjang. Begini. Nah, itu menarik itu. Bisa juga kalau mau ikan itu pelang. Kalau guru-guru di pesantren dulu, kalau dia mau pengajian begini. Itu kiai. Oke, busana diatur. Yang perempuan, tolong nak, kan kamu nanti kan rata-rata yang perempuan pakai kudung nih. Usahakan kudung rapi, yang bersih. Jangan yang kiti-kiti kambing. Sope-sope. Tolong rambut, kalau yang anak yang perempuan, kan itu kalau kalian sholat pakai kudung kan tidak boleh kelihatan rambut, karena rambut itu aurat. Makanya pakai dalaman. Laki-laki jangan pakai dalaman. Oke, sudah? Laki-laki, terutama kanci bajumu kau perhatikan. Kanci baju. Biasa tuh ada orang kanci bawah naik di atas. Kalau pakai celana, kalau perhatikan terus siapa tahu kalau nanti begini terbuka kelihatan terbuka rosulatenya, orang ketawa bukan karena cara bau, tapi itu dia. Nah, makanya busana diperhatikan sedemikian. Kalau perlu, yang laki-laki kalau mau masuk masjid pakai
wangi-wangian. Perempuan kan tidak boleh pakai parfum ya. Tidak boleh pakai parfum berlebihan kalau perempuan. Kalau sekedar menghilangkan bau badan boleh. Misalnya wangi, hilang baunya boleh pakai parfum sedikit. Gitu. Jadi menjaga sikap badan dan busana diatur sedemikian baik. Tapi kan perempuan kalau tahan atau pakai kudung kan? Pakai kudung. Nanti kalau naik di atas, seperti ini juga. Itu kudung tak jauh sama kau injak kudungmu. Kau injak itu kudung tadi bawa lacu. Hati-hati dia, makanya diangkat sedikit. Laki-laki juga. Ada juga itu nada yang kedua. Apa itu? Mimik, bentuk raut muka. Kalau kita bahas yang menyedihkan, misalkan sedih muka tak. Jangan kita bahas tentang kesedihan, ketawa-ketawa. Saya itu miskin sekali. Bukan miskin itu. Kalau segini cincinnya, saya itu miskin sekali. Ada apa cincinnya? Kalau miskin itu biar gincung tidak pakai dong. Raut muka disesuaikan dengan pembahasan. Kemudian gestur. Ada namanya gestur Anda. Misalnya duduk begini kan duduk begini. Nah bilang panitia, Ananda Nur Hisam, perwakilan dari SMA Negeri 5 Kabupaten Pindrang, dipersilakan. Jadi itu namanya gestur dari duduk ke berdiri menuju ke mimbar. Itu mesti cara kita berjalan. Jangan pelan-pelan saja, santai. Ini, siapa tahu membaling-baling kok isam jalan, tanpa jatuh di panggung. Nah itu. Makanya gestur itu dari cara duduk, ingat ini. Kasih dia rahasia supaya berani kita ambil nah. Amalkan kini nah. Ilas kita terima ya? Ilas kita. Kalau disuruh makin naik kepada Ananda 95, silakan naik di atas. Sebelum kau tinggalkan ini berdiri makin apa kau baca? Muhammad Rasulullah. Itu saya baca. Muhammad Rasulullah. Baru kau berdiri. Insya Allah itu akan memberikan kekuatan sugesti dalam dirimu untuk menghadapi orang banyak. Kau tidak akan takut, kau tidak akan gentar. Apa tadi dibaca? Muhammad Rasulullah. Ingat ini. Jangan lupa itu. Yang terakhir, movement, pergeseran. Gestur itu gerak badan tidak berlebihan. Kalau ceramah, jangan berlebihan sekali tangan kau begini. Sampai gini-gini tangan kau ceramah. Jangan berlebihan. Pelan-pelan saja, biasa biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu berlebihan begitu. Kemudian yang movement dari duduk ke berdiri. Ini yang saya katakan pada saat kita berbangkit, ucapkan itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri bangkit dari duduk, berdiri bangkit naik ke atas, terima mic dengan tangan kanan. Usahakan Anda mic jangan begini. Jangan terlalu kamu menamakan itu mic. Usahakan 1 jengkal dari mulut. Ini 1 jengkal. Ya, 1 jengkal begini ya. Kan ketarik itu suaranya kan. Justru lebih bagus itu kedengaran suara kalau jauh mulut dari mic daripada mulut begini. Oke? Nah, tapi dia betul di kondisinya mic. Iya. Lihat betul di kondisinya mic-nya, siapa tahu mic itu kan ada tuh mic nanti bagus suaranya kalau menempel mic di bibir. Cuma jadi berapa bagi kamu gincung nama macet. Jadi lagi gincung tadi ya, gimana? Oke, demikian materi cara merangkul